Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf Bapak apabila mengganggu waktunya. Perkenalkan, kami dari kelas 1C dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak. Ingin memenuhi salah satu tugas dari petugas salah satu mata kuliah kesenian. Iya. Langsung saja. Nah, Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya sendiri Bagas Adi Nugroho. saya Anggi Fadila, Bapak. Saya Adela, Bapak. Saya Lutfi Hazara. Saya Octavia. Saya Nur Syahriani Puspitasari. Saya Gina Nazar, Bapak. Mungkin Udah nih Pak, ada perkenalan dari kami. Sekarang Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak. Oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nama Bapak Nanu Ruhiana dari Sanggar Sonasoni. Tadi Sonasoni. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, Bapak yang pertama kali memegang sanggar ini tuh siapa sih Pak? Bapak sendiri apa ada orang lain yang terlebih dahulu gitu? Kalau untuk kan ini ada dua ini ya, ada dua namanya bukan dua apa ya namanya dua program. Yang pertama itu ada programnya itu untuk pentas hajatan, kemudian ada programnya untuk pelatihan. Yang untuk program hajatan itu jasa hajatan itu mertua ibunya Sonasoni. Sekarang sudah nggak ada, sudah wafat, sudah meninggal. Untuk untuk pelatihan, Bapak sendiri yang mendirikan pertama tahun 1986, mendirikan pelatihan. Kalau dulunya sih pada yang dipegang oleh mertua, ibu mertua pada tahun 1975. Dilihat dari SK Bupatinya itu tahun 1975. Nah, untuk kesenian kan beda nih, kata Bapak ada dua golongan, ada yang buat ini, ada yang buat ini. Nah, untuk Bapak dan kesenian tuh ada apa aja gitu yang ada di sanggar ini? Untuk yang golongan jasa untuk pentas di hajatan-hajatan itu, pertama itu ada kesenian degung, dulu itu ada kesenian degung, kemudian ada seni bangreng, terus ada kacapi suling, dan kesenian apa juga bisa di sini di misalnya ada calung, ada wayang golek, gitu. Gimana permintaan dari konsumen aja gitu. Pokoknya permintaan konsumen itu apa kita layani gitu. Nah, untuk peralatannya tuh Pak, Bapak kayak dari orang apa Bapak mempunyai peralatan semuanya sendiri gitu? Untuk itu peralatannya kayaknya gamelan punya sendiri. Kemudian setelah sekian tahun baru saya mengajukan proposal ke pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Alhamdulillah dapat satu set gamelan dan kostum, itu juga satu sistem pada tahun 2017. Peralatannya sekarang masih ada, masih utuh.
untuk sekarang gitu sampai saat ini bagaimana sih eksistensi dari Sanggar Sekolah Seni ini? Alhamdulillah eksistensi masyarakat terhadap sanggar ini masih lumayan tinggi. Dilihat dari peserta didik yang sekarang ikut berlatih di sini masih banyak. Pertama sebelum COVID ratusan sampai 300 orang yang didaftar hadir itu yang tercatat. Ada COVID yang drastis kurang berturun mungkin paling 30 orang 20 orang. Sekarang mulai bangkit lagi sampai 90 orang, itu lumayan. Cuman kalau dulu peserta itu dari kalangan mulai anak, remaja, dewasa bukan ibu-ibu, dulu itu banyak. Kalau sekarang kebanyakan tuh anak-anak SD paling banyak, TK SD paling banyak, SMP mulai berkurang, SMA berkurang gitu. Gimana sih Pak cara mempromosikan sanggar ini? Apakah ada bidangnya gitu, orang yang ke sekolah untuk mempromosikan sanggar gitu? Ya, kita melalui ini aja selain digitalisasi juga melalui anak-anak didik kita. Barangkali yang mau ikut di daerahnya lagi silahkan ikuti, ajak. Terus selain itu saya juga punya IG, punya itu, cuma itu anak saya yang pegang. Ya, jadi dipromosikan di situ. Barangkali ada lagi yang Nah kan Pak banyak nih Pak sanggar, bukan satu doang di Sumedang. Nah, bagaimana sih Pak caranya biar kayak enggak ini bentrok Pak? gitu ya. Jadi enggak kayak orang tuh enggak memandang sanggar orang lain, tapi sanggar ini gini Pak gitu. Ya. Memang di Sumedang tuh banyak sangat ya. ada. Ini aja buka aja, Bapak kan sebagai ketua forum sanggar juga satu Kabupaten Sumedang. Di Sumedang itu ada yang tercatat itu 24 sanggar. Di tiap kecamatan itu ada, seperti Situraja, Dharmaraja, Tanjung Sari, Jatinangor, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimalaka, banyak ada 24 sanggar. Alhamdulillah kita kompak gitu ya, saling dukung sanggar-sanggar, karena kebanyakan yang wilayah Situraja mungkin usahanya dari Situraja seputaran itu aja gitu ya. Nah kalau ini kemungkinan karena lebih dulu saya mendirikan ini lebih dulu belum ada sanggar semacamnya, ada sih cuman beda jenisnya. Ada sanggar tari klasik ya, jaipongan belum ada dulu yang mendirikan sanggar. Saya itu mencakup dari hampirnya banyak lah, dari daerah Siturajanya ada, daerah Congyangnya ada, daerah misalnya Rancakalongnya juga ada gitu. Tapi nggak apa-apa karena mereka itu memaklumi kita lebih tua di sini dulu ya, ya karena kita sering bertemu dalam lomba gitu, jadi sering silaturahmi gitu. Jadi udah pada tahu lah, udah pada kenal. Ya, mungkin dari Sanggar ini kan sering ya Bapak mengikuti kejuaraan perlombaan itu. Sering. Nah, kalau boleh tahu prestasi terbaik dari Sanggar ini? Prestasi terbaik untuk Kabupaten Sumedang sih alhamdulillah udah banyak. Kalau untuk wilayah Jawa Barat itu baru juara 3, juara untuk daerah Bandung juara 1 belum juara 3, juara 2 ya pernah juara itu. Untuk kejuaraan sudah banyak untuk di daerah Sumedang udah banyak. Kalau tadi Sumedang mah paling banyak ya, juara satunya lebih banyak di daerah Sumedang. Kalau sejarah singkatnya, kenapa dinamakan Sanggar Singasang gitu? Nah itu dulu kan ini sangarnya Puspa Sari, namanya Puspa Sari.
ininya di bidangnya itu seni degung ke ibu-ibu ya. Kemudian naik lagi ada ketuk tilu seni bangreng ditambahin. Nah pada tahun 80 Jaipongan masuk ke Sumedang. Di sini ibu mertua saya itu punya anak namanya Sona-Soni kembar. Ini yang ini gambarnya. Ini udah lumayan ya. Karena mungkin waktu itu aneh ya, orang kembar nari dengan wajah yang sama, lalu yang sama dan gerakan yang sama. Dan waktu itu jarang lah mungkin ya, hitungan seperti itu. Terkenal kemana-mana, Majalengka, ke Kuningan, kemana yang itu. Hiburannya apa? Sona-Soni aja ada, Sona-Soni. Akhirnya terkenal lah Sona-Soni, dan karena udah terkenal Sona-Soni ya saya juga udah aja bikin sanggarnya namanya ganti aja Sona-Soni. Mungkin itu. Mungkin Bapak cukup segitu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin langsung ditutup saja. Nanti kalau ada kekurangan mah datang aja lagi sini. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan informasi terkait Sanggar Tari Sona-Soni yang kami lakukan melalui wawancara atau observasi lapangan pada Selasa 6 Desember 2022 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Informasi yang kami dapatkan cukup banyak, namun kami akan menginformasikan kembali hanya beberapa poin pentingnya saja. Dulu, nama sanggarnya itu Puspasari, yang berjalan di bidang kesenian degung, yang dilakukan oleh ibu-ibu. Kemudian seiring dengan waktu, keseniannya ditambah jadi ada ketuk tilu seni bangreng. Dan pada tahun 1980, Jaipong masuk ke Sumedang. Dan di sini ibu dari Sona-Soni yang merupakan mertua Pananu mendirikan sanggar. Orang-orang mulai mengenal sanggar Sona-Soni karena keunikan dari dua anak yang kembar yang sangat pandai menari. Karena keunikan yang jarang ada di lingkungan masyarakat, anak kembar pandai menari bersama-sama keluar kota seperti Majalengka, Kuningan, dan lain-lain. Akhirnya, dari sanalah terbentuk nama Sona-Soni yang sudah sering didengar oleh masyarakat menjadi nama suatu sanggar. Untuk golongan jasa pentas, sanggar Sona-Soni mengikuti permintaan dari konsumen. Misalnya, jasa pentas untuk kegiatan ada degung, seni bangreng, kecapi suling, calung, dan wayang golek. Peralatan dalam mendukung kesenian yang ada di sanggar Sona-Soni yaitu gamelan yang merupakan milik sanggar sendiri. Setelah sekian tahun, Pananu mengajukan proposal kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, dan akhirnya mendapatkan bantuan berupa satu set gamelan dan kostum serta sound system pada tahun 2017. Peralatannya hingga saat ini masih ada dan masih utuh. Eksistensi masyarakat pada sanggar Sona-Soni masih tinggi. Bisa dilihat dari peserta didik yang sekarang masih berlatih di sanggar ini masih banyak. Terutama sebelum Covid, peserta didik yang ada hingga 300 orang. Namun semenjak Covid drastis turun, hanya 30-40 orang saja. Dan sekarang mulai bangkit lagi dengan jumlah 190 orang peserta didik. Dahulu peserta didik itu dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga ibu-ibu. Kalau sekarang peserta didiknya kebanyakan hanya dari kalangan anak-anak, yaitu TK dan SD. Sanggar Sona-Soni mempromosikan sanggarnya melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain. Selain itu,
dengan cara mengajak secara langsung. Pananu merupakan ketua Forum Sanggar Kabupaten Sumedang. Juga di Sumedang itu tercatat ada 24 sanggar. Tiap kecamatan-kecamatan ada. Sanggar yang satu dengan yang lain itu saling mendukung dan kompak. Jadi tidak ada yang namanya saling bersaing antar sanggar. Karena Sanggar Sanasoni lebih dahulu berdiri sebagai sanggar kesenian Jaipong, sehingga banyak orang-orang yang sudah mengetahui dan sudah pada mengenal kepada Sanggar Sanasoni dan mempercayai Sanggar Sanasoni. Prestasi yang diraih oleh Sanggar Sanasoni sudah banyak. Misalnya, kejuaraan di tingkat Jawa Barat meraih juara 3 pada kesenian tari Jaipong. Kebanyakan juaranya pada tingkat Kabupaten Sumedang yang meraih juara 1, 2, dan itu sering menjuarainya pada tingkat Kabupaten Sumedang, tidak hanya sekali 2 kali.